يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-Ghayah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sudah selayaknya mari kita bersyukur kepada Allah atas banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat yang hari ini kita rasakan, yang boleh jadi tidak dirasakan oleh saudara-saudara kita yang lain, yang hari ini terpaksa harus terbaring sakit. Kita juga bersyukur atas nikmat sempat yang Allah berikan kepada kita. Boleh jadi banyak di antara kita yang tidak sempat untuk memenuhi panggilan Allah di hari Jumat yang mulia ini. Nikmat yang paling besar adalah nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita, yang dipilihnya untuk diberikan petunjuk, karena tidak semua orang mendapatkan petunjuk ini. Dan karena hidayah ini pula lah maka kita menghadiri panggilan Allah, kita mendatangi seruan Allah, dan kita mengabdi, kita beribadah kepadanya. Hadirin rahimakumullah, kenikmatan-kenikmatan itu tentu harus kita syukuri. Selain karena kita adalah hamba yang lemah, selain kita adalah hamba yang membutuhkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kita juga adalah hamba yang memiliki naluri kemanusiaan yang diberikan oleh Allah. Di antara kita memiliki rasa kasih sayang sebagaimana Allah juga Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Hadirin, tak lama lagi kita akan memasuki sebuah era kontestasi kepemimpinan nasional, memasuki pergantian kepemimpinan. Tentu ini akan membawa ekspektasi sekaligus juga harapan dan kekhawatiran yang kita hadapi ke depan. Namun tentu kita sebagai orang yang beriman menghadapi itu semuanya dengan perasaan yang tenang, dengan perasaan yang tawadu, dengan perasaan tawakal kepada Allah. Apapun yang ditakdirkan kepada kita nantinya, sebagai orang yang beriman, maka kita yakini bahwa itulah takdir untuk kita. Jikapun itu buruk menurut kita, belum tentu menurut Allah. Dan sebaliknya, jikapun itu baik menurut kita, belum tentu menurut Allah. Kita ikuti takdirnya sehingga kita merasa tenang, merasa tentram, merasa tidak ada kegelisahan, dan kita meyakini akan aman dan damai. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, akhir-akhir ini tentu kita ditantang, perasaan kita ditantang, apakah kita mampu untuk terus mewujudkan persatuan kita.
Persatuan kita di antara umat Islam yang hari-hari ini tentu diuji, karena masing-masing kita memiliki tendensi tertentu terhadap sebuah pilihan, dan itu mafhum dan itu wajar. Tetapi dalam tantangan-tantangan itu tentu saja semangat persatuan Islam harus dikuatkan. Apa yang Allah berikan atau apa yang Allah firmankan, mungkin sebuah ayat, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan, berpegang teguh atau bertolong menolong dalam kebaikan dan tidak tolong menolong dalam keburukan. Kita bisa maknai lebih jauh bahwa apa yang baik menurut kita maka kita kerjakan secara baik pula, dan apa yang buruk menurut kita maka kita tinggalkan dengan cara baik pula. Dengan begitu maka tidak ada orang lain, tidak ada pihak lain, tidak ada sesuatu yang kita ganggu karena prinsip yang kita miliki. Ayat yang saya baca tadi, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kita diminta untuk bersatu dan memegang buhul tali Allah, hablillah. Tali Allah itu apa? Ada yang menerjemahkan tentu tauhid, ada yang menerjemahkan syariat-syariat Islam. Kita kembalikan semuanya kepada syariat Islam. Kita dilarang bercerai, wala tafarraqu. Dan kita dilarang bercerai-berai karena hanya sekedar sebuah pilihan duniawi yang tentu saja kita bisa sikapi secara baik. Karena pada hakikatnya semua urusan muslim itu baik. Jika dia merupakan musibah, dia akan sabar. Jika dia merupakan sebuah kenikmatan, dia akan bersyukur. Jalannya mudah. Jadi tidak ada lagi apa yang kita sebut sebagai perpecahan di antara umat Islam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, apa sebenarnya penyebab dari perpecahan yang mungkin timbul pada diri umat Islam? Tentu kita akan lihat, pertama, lemahnya akidah. Jika kita meyakini bahwa semuanya adalah takdir Allah, kita yakini bahwa semuanya akan ada jalannya, kita yakini bahwa semua akan ada jalan keluarnya, dan kita kembalikan kepada Allah yang Maha Kuasa, maka kita akan tentram dan kita tidak akan lagi saling ejek, mungkin tidak akan saling berpisah hanya gara-gara sesuatu yang mungkin bisa kita atasi secara baik. Kemudian tentu saja yang paling dirasakan sebagai penyebab dari perpecahan adalah karena cintanya kita pada dunia, yang biasa kita sebut sebagai penyakit al-wahan. Ketika kita cinta pada dunia, maka banyak orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia itu. Di saat itulah maka segala cara itu dapat merusak persatuan di antara kita. Tentu kita tidak ingin kita menyinggung saudara kita. Tentu kita tidak ingin ucapan kita menyinggung tetangga kita. Jika pun itu terjadi, maka tentu ada adab yang kita lakukan, memohon maaf dan sebagainya. Jadi kalau kita kembali kepada ayat tadi, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu pada masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersatu. Kita sudah mendapatkan persatuan itu, tapi jangan karena sesuatu yang kecil kemudian persatuan itu terkoyak. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah,
Bagi siapa yang tidak berpegang kepada tali Allah, maka tentu Allah mengancamnya atau Allah akan memberikan kehinaan kepadanya. Seperti dalam ayat di surat Ali Imran ayat 112. Duribat alaihimud dilatu aina masukibu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang pada tali hubungan kepada Allah dan tali hubungan sesama manusia. Jadi artinya, jika kita tidak bergandengan tangan sesama manusia, maka kehinaanlah yang akan kita dapat. Mari kita lihat fakta di kita. Kita memang diciptakan berbeda. Beda warna kulit, beda bahasa, beda suku, dan itu menjadi sebuah keniscayaan di dunia ini. Mungkin suatu saat kita pernah mendengar apa yang disebut dengan apartheid, di mana ras kulit putih menguasai atau ingin menguasai, mendominasi ras kulit hitam, dan akhirnya tidak bisa berjalan lama dan terbongkar. Artinya Islam sebagai rahmatan lil alamin mempersatukan manusia berdasarkan kemanusiaan. Niscaya bahwa kita berbeda, niscaya kita memang tidak sama. Bahkan Allah menyatakan dalam Al-Quran di surat Ar-Rum ayat 22, wa min ayati khalqus samawati wal ardh wa ikhtilafu alsinatikum wal awanikum inna fi dzalika laayatil lil alimin. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Artinya kita memang berbeda dari segi fisik, warna kulit, suku dan sebagainya. Tetapi kita dipersatukan dalam sebuah akidah tali Allah tadi. Kita dipersatukan dalam tali Allah. Jadi apapun yang akan merongrong persatuan kita, hendaklah kita singkirkan. Karena kekuatan tali Allah harus kita pegang. Dan itu tautan satu-satunya yang kita semua harus bertaut kepadanya kalau kita tidak ingin mendapatkan kehinaan. Jadi kita boleh berretorika di antara kita boleh berdebat di antara kita boleh berargumentasi di antara kita berkenaan dengan sesuatu yang kita pilih. Tetapi di balik itu semua harus kita kembalikan bahwa kita sebagai muslim tentu harus berpegang kepada tali Allah. Sebagai semangat persatuan bangsa Indonesia, tentu kita juga sudah mendapatkan doktrinnya berupa Pancasila, persatuan Indonesia yang sudah dirumuskan oleh pendahulu kita, para alim ulama yang sudah menyatukan bahwa persatuan Indonesia adalah harga mati yang harus kita perjuangkan bersama. Itulah ukhuwah wataniyah. Boleh jadi kita memang berbeda suku, agama, ras, tetapi dipersatukan dalam satu nafas persatuan Indonesia. Jika ini kita pegang, tentu tidak ada yang bisa menggoyahkan apapun alasannya. Hadirin, lalu mari kita coba cari beberapa solusi dari permasalahan-permasalahan yang kita hadapi berkenaan dengan persatuan ini. Yang pertama, tentu kita harus mencari persamaan di antara kita, terutama di antara umat muslim. Tentu kita memiliki satu tautan yang sama, tauhid la ilaha illallah, dengan Quran yang sama, dengan hadis yang sama. Ini menjadi ikatan kita bersama. Kemudian kita harus saling memberikan rasa aman satu di antara yang lainnya. Sebuah hadis dari Imam Ahmad menyatakan bahwa Rasulullah SAW ketika haji wada bersabda, maukah kalian kuberitahu pengertian mukmin? Mukmin adalah orang yang memastikan dirinya memberi rasa aman untuk jiwa dan harta orang lain
Sedangkan muslim adalah orang yang memastikan ucapan dan tindakannya tidak menyakiti orang lain. Sementara mujahid adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang berhijrah adalah orang-orang yang meninggalkan kesalahan dan dosa. Jadi mari kita saling hargai perbedaan di antara kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin sidang jemaat rahimakumullah, di khotbah yang kedua ini tentu kita elaborasi tindakan nyata dari rasa persatuan kita. Saling melindungi, saling memberi, saling sapa, saling bersilaturahmi adalah kunci teknis dari apa yang disebut sebagai ukhuwah Islamiyah. Kita tentu disatukan dengan akidah, tetapi pada kenyataannya kita yang bermuamalah, kita yang bertetangga, kita yang berorganisasi harus berada dalam bingkai persatuan. Saling silaturahmi, saling mengunjungi, saling bercengkrama dengan kata-kata yang baik adalah sesuatu yang bisa menyejukkan kita semuanya. Dan tentu saja yang paling utama adalah jikapun kita melakukan sebuah kesalahan, kita memohon maaf. Jangan kita hilang persatuan kita hanya karena pandangan kita yang berbeda, hanya karena pilihan kita yang berbeda. Mari kita berdoa, semoga kita semuanya termasuk orang-orang pilihan Allah yang mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'ma yukafi majidah. Ya Rabbana lahal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa jadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa lafa indal hisab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.